Oke guys, kembali lagi dengan saya Ahmad Rifai. Ya, di video kali ini saya akan buat tutorial cara membuat CV lamaran kerja 2020 di HP sendiri guys. Tapi sebelum lanjut ke videonya, boleh untuk like, share, dan subscribe dulu guys, karena subscribe itu gratis supaya saya lebih semangat buat video tutorial selanjutnya. Oke guys, gimana sih cara membuat CV lamaran kerja bagus seperti kayak gini guys, supaya lebih menarik untuk kalian melamar kerja di PT atau perusahaan lainnya. Kalian perlu download aplikasinya di Play Store dengan cari CV lamaran kerja. Kalian tulis CV lamaran kerja, lalu kalian cari yang CV marker lamaran kerja PDV kurikulum VET 2020. Karena di sini saya sudah menginstalnya, jadi saya tinggal buka. Kalau kalian belum download, biasanya ada tulisan install ya guys. Kalian install dulu aplikasi CV Maker lamaran kerja ini. Kalau kalian sudah download, kalian langsung saja buka aplikasinya. Nah, di sini ada bagikan notifikasi, pengaturan, membuat, dan unduhan. Kita klik pengaturan. Nah, pengaturan di sini ada bahasanya apa, bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, kalian pilih saja. Dan di sini ada ukuran kertasnya, ukuran kertas A4 dan letter. Nah, untuk membuatnya kalian langsung saja klik kertas yang di sini, kertas membuat. Kalian klik membuat. Nah, di sini ada beberapa bagian. Di sini ada informasi pribadi, pendidikan, pengalaman, keterampilan, objektif, referensi, lebih banyak bagian atau detail proyek, tambahkan bagian lainnya, kelola bagian, ubah urutan atau edit judul, dan membantu. Nah, kalian klik informasi pribadi. Untuk informasi pribadi di sini ada nama, alamat, email, telepon, foto profil. Kalian juga bisa, kalau belum paham, kalian klik yang tulisan membantu. Nah, di sini detail pribadi termasuk informasi kontak Anda dan informasi pribadi lainnya. Bidang wajib itu nama lengkap, alamat, email, nomor telepon kalian. Bagaimana cara menambahkan atau mengaktifkan atau menonaktifkan bidang opsional? Kalian bisa klik tombol tambah, klik saklar di sisi kanan untuk mengaktifkan atau menonaktifkannya. Warna hijau menunjukkan diaktifkan. Lalu ada bidang opsional ini dibagi beberapa, yaitu foto, tanggal lahir, kebangsaan, status pernikahan, situs web, LinkedIn, Facebook, Twitter, custom untuk buat bidang Anda sendiri. Bagaimana cara membuat bidang saya sendiri? Klik tombol tambah, klik tombol plus buat, masukkan judul dan klik tambah. Anda dapat menghapus bidang yang Anda buat dengan mengklik ikon hapus.
Oke, kita kembali lagi ke informasi pribadi. Nah, di sini kalian tulis nama kalian apa? Tulis nama kalian, alamat kalian, email, telepon, dan foto kalian. Dan kalian geser ke bawah, ada menu menambahkan. Di sini kalian klik menambahkan. Otomatis di sini ada tambahkan lebih banyak info pribadi seperti foto profil, tanggal lahir, kebangsaan, status pernikahan, situs web, Facebook, dan di sini bidang profil kalian bisa membuatnya sendiri. Di sini kita kasih judul, kita membuat sendiri, kita kasih judul, tempat, tanggal lahir. Kita membuat lagi, kita hapus dulu, lalu jenis kelamin kita buat. Nah, lalu kalian kembali, kalian isi nama kalian, misal ini contoh saja guys, misal contoh ini. Jadi untuk nama lengkap kalian apa, ini sebagai contoh saja. Terus untuk alamat kalian bisa isi alamat kalian sesuai alamat kalian secara lengkap guys. Misal jalan, ini contoh saja. Kita isi dulu, ini misalkan contoh. Kita isi dulu guys, kita contoh dulu ini kelurahannya apa, lalu di sini ada alamat email kalian, tulis alamat email kalian apa guys, misal ini contoh saja. Dan di sini ada telepon, kalian isi nomor telepon kalian guys. Ini sebagai contoh saja. Nah, di sini ada tempat tanggal lahir yang kalian buat sendiri di menu menambahkan. Misal ini contoh saja guys. Ini kelaminnya apa, misal kalian laki-laki ya kalian tulis laki-laki. Kalau kalian jenis kelamin perempuan, kalian tulis
dengan sesuai jenis kelamin kalian, guys. Oke, di sini ada opsi foto. Kalian bisa menambahkan, klik foto. Kita tambahkan fotonya, guys. Oke. Kalian bisa menambahkan lagi, yaitu kebangsaan Indonesia. Kalian bisa menambahkan lagi status pernikahan kalian apa, single atau udah menikah. Kalau kalian mau menambahkan lagi, klik menu menambahkan. Kalau kalian mau menambahkan Facebook, kalian bisa klik Facebook. Misalnya Facebooknya, misal kalian punya Facebook, kalian tinggal isi Facebook. Kalau tidak, kalian bisa hapus ininya, diklik lagi akan menghilang Facebooknya. Dan kalau kalian mau membuat lagi seperti tempat tanggal lahir, jenis kelamin, kalian bisa membuat. Kita hapus dulu di sini, lalu kalian tulis menu yang judul apa yang kalian mau buat, misal agama. Kita kembali. Oke, kalau sudah kalian bisa menyimpan. Lalu kalian ke menu selanjutnya, itu ke pendidikan. Nah, di sini pendidikan, kita ke contoh dulu, guys. Nah, di sini ada contohnya. Informasi untuk dimasukkan dalam bagian pendidikan adalah jenis atau gelar atau bidang studi kalian apa, terusnya nama dan lokasi sekolah atau institut yang Anda sekolahnya di mana. Untuk IPK, jika di atas 3,5 atau 5,0, ini kayak nilai rata-rata di ijazah kalian berapa, guys. Dan untuk opsi keempat, bidang studi Anda tahun berapa. Bidang studi Anda, tahun kelulusan jika berlaku. Contohnya misalnya MA dalam sastra Inggris dari Universitas Harvard. Cambridge MA, IPK 40, 2012, ilmu komputer, gelar sarjana manajemen bisnis, kayak gini, guys. Contohnya ini pendidikan pertama, kedua, ketiga. Kita langsung saja ke prakteknya, ke pendidikan lagi. Nah, di sini ada opsi menambahkan. Kalian klik menambahkan, guys. Nah, di sini ada jurus atau bidang studi kalian atau gelar kalian. Gelar untuk kayak kalau kalian kuliah, untuk pendidikan pertama biasanya kan SD dulu, guys. SD biasanya kan gak ada jurusan atau gelar, kalian kosongkan saja. Kalian tulis sekolah atau langsung saja ke sekolah atau universitas kalian apa, di sini kalian tulis. Kalian untuk pendidikan pertama biasanya yaitu sekolah dasar dulu, guys. Oke.
Misalnya di sini presentase atau skor. Skor di sini kayak nilai rata-rata di ijazah kalian, guys. Misal 81,5 misal. Nah, di sini tahun bisa dari awal kalian sekolah atau kalian langsung ke tahun kelulusan saja boleh, guys. Kita langsung saja ke tahun lulusnya. Dan untuk menambah pendidikan kedua, kalian klik menambahkan, otomatis ada pendidikan keduanya apa. Biasanya pendidikan kedua itu bisa SMP atau SD ya, guys. Kalau kalian pendidikan pertamanya TK dulu, kalian tulis TK-nya apa. Dan untuk pendidikan kedua, kalau kalian SD, kalian tulis SD, guys. Karena saya pendidikan keduanya SMP, jadi saya langsung saja ke pendidikan keduanya SMP, guys. Kalau SMP biasanya ada jurusan atau tidak sesuai dengan sekolah kalian ya, guys. Misalnya SMP Negeri 13 Cirebon. Nah, di sini bisa presentasi atau skor itu kayak dan di ijazah kalian, misal 80. Tahun lulusnya misal 2013. Untuk menambahkan lagi pendidikan, kalian klik menambahkan. Nah, pendidikan ketiga biasanya SMA atau SMK. Kalian kan misalnya ada jurusan bidang studi atau kursus atau gelar, kalian bisa di sini misal jurusan IPS. Misalnya kalian sekolah di mana, misalnya MAN 2 Kota Cirebon. Misal MAN 2 Kota Cirebon. Misalnya untuk nilai sekolah SMP ijazahnya misalnya 81, sekian. Tahun lulusnya misalnya 2016. Untuk kalian mau menambahkan pendidikan keempat, kalian tinggal klik menambahkan lagi. Misal ini biasanya pendidikan keempat, biasanya kuliah, misalnya kuliah ambil jurusan sastra, misalnya MA Sastra Indonesia, universitas, misal Universitas Gunung Jati Cirebon, misal. Ini misalkan saja, misalnya presentasi atau skornya berapa di IPK kalian, berapa kalian, misal IPK-nya 60 misal. Tahun lulusan dari kuliahnya misalnya 2000 sampai 2023 misalkan kayak gini. Kalau sudah, kalian menyimpan. Nah, lalu kalian
ke menu selanjutnya, ke pengalaman. Di sini ada contoh lagi, kalian klik contoh. Nah, jika Anda memiliki pengalaman kerja sebelumnya, ini adalah bagian paling penting bagi Anda. Mulailah dengan pekerjaan Anda saat ini atau terbaru dalam urutan terbalik. Pengalaman kerja harus relevan dengan pekerjaan atau penagihan. Hanya sertakan pekerjaan berbayar penuh, waktu paruh waktu, wirausaha, magang, dan lain-lain. Judul pekerjaan Anda, nama perusahaan, lokasi, tanggal kerja adalah wajib. Sertakan deskripsi singkat dengan tugas dan pencapaian penting. Contohnya seperti kayak gini: asisten administrasi, Redfox, Fairfax FA 2010 sampai 2013 misalkan mitra penjualan Elementor Cio. Sekarang kita langsung saja kita kembali lagi ke pengalaman. Nah, di sini kalian bisa menambahkan pengalaman pertama kalian. Untuk kalian yang baru lulus, biasanya kan misalnya nama perusahaannya PT Pertamina misalnya. Pertamina. Ini sebagai contoh saja. Untuk kalian misalnya magang, judulnya pekerjaannya magang, mulainya dari tanggal berapa, terakhir sampai tanggal berapa. Kalau kalian yang sudah berpengalaman, di sini kalian tulis judul pekerjaannya, misalnya operator. Mulai tanggalnya dari 2016 sampai misal 1 tahun kalian bekerja detail. Nah, ini tugasnya ngapain sebagai operator SPBU misalkan. SPBU. Terus misalnya kalian punya pengalaman kedua, kalian bisa menambahkan pengalaman kedua kalian di mana, misalnya PT Harta Boga misalnya. Jenis pekerjaannya misalnya MD atau apa, sesuai pengalaman kalian guys. Misal PT Akur Pratama. Atau apa saja sesuai pengalaman kalian guys. Misalnya di butiknya apa, 3 second misalnya. Misalnya jadi SC. Salah contoh ini misal PT Ajinomoto misal.
sales. Mulai tanggal berapa, misal 2017 sampai 2020, kalian jelaskan apa sales, misalnya sebagai sales ada tugasnya apa. Sales itu kalian tulis secara detail jenis tugas dan dari pekerjaan tersebut. Kalau kalian punya menambahkan lagi, kalian klik menambahkan pesan ketiga. Kalau tidak usah, kalian bisa silang. Kalau sudah, kalian klik menyimpan. Nah, di sini ada menu selanjutnya, itu keterampilan. Kita ke contoh dulu. Nah, contoh pertama, penjualan, membangun tim, menyelesaikan masalah, mengambil keputusan. Misal sini keterampilannya membuat HTML level 5, Java level 4, Oracle level 2. Untuk level 1 dan 2 itu pemula, untuk level 3 itu menengah, dan level 4 itu tingkat lanjut, dan level 5 itu seperti ya sudah ahli di bidang tersebut keterampilannya. Kita lagi keterampilan, kita menambahkan. Nah, misal kalian keterampilannya membuat HTML, misalnya level kalian itu sesuai kalian yang mempunyai skill kalian apa. Catatan level skill adalah opsional, ini hanya digunakan dalam format resume kreatif. Misal 3 itu tingkat menengah, untuk level 1 pemula, 3 menengah, 4 itu tingkat lanjut, dan ini ya sudah paham, level 5 itu sudah paham. Kita menengah saja. Untuk misalnya keterampilan kedua, kalian pintar membuat apa, kalian tulis saja. Misalnya komputer kan bermacam-macam guys. Komputer misalnya membuat desain. Nah, kalian itu bisa masih tingkat lanjut atau masih pemula. Kalau kalian pemula 1 atau 2, untuk level tingkat ketiga itu menengah, untuk level tingkat keempat tingkat lanjutan, dan tingkat kelima itu berarti udah mahir membuat desainnya. Kita pemula. Kalau sudah, kalian bisa menyimpannya. Kalau belum, kalian menambahkan lagi keterampilan ketiganya apa guys. Untuk kalian misalnya cukup 2 saja keterampilan, kalian bisa silang ininya keterampilan ketiganya, lalu kalian klik menyimpan. Nah, di sini ada opsi objektif. Bagian ini dapat digunakan sebagai tujuan karir atau ringkasan profesional dalam daftar riwayat hidup. Anda dapat mengubah nama sesuai keinginan. Contoh, klik contoh untuk memilih. Tujuan karir saya adalah untuk ini bekerja dalam bidang penelitian
Berarti ini tujuan karir, tujuannya apa guys? Kalian bisa klik, misalnya kalian tulis ditunjukkan untuk menjadi profesional di industri manufaktur yang membutuhkan pengawasan, menyelesaikan masalah dan organisasi. Kalian bisa tulis objektif kalian di sini, misal kayak gini. Misalnya objektifnya kayak gini, kalian simpan, atau kalian bisa sesuai kalian ingin ceritakan tujuan karir Anda untuk ringkasan profesional. Kalau tidak menggunakan ini juga kalian bisa hapus dan bisa menyimpan, otomatis kosong. Kalau kalian itu isi sesuai yang kalian isi guys. Terusnya di sini referensi biasanya di sini ya, pilih referensi yang tepat, orang yang tahu kemampuan Anda dan etos kerja dengan baik. Pastikan detail referensi Anda benar dan terkini dengan nama lengkap, jabatan, nama perusahaan, dan nomor kontak. Jangan bergantung pada keluarga, teman, dan surat rekomendasi sebagai satu-satunya referensi. Anda terlalu menekan pada satu referensi. Kalian juga bisa menambahkan referensi kayak gini contohnya. Kalau tidak, kalian bisa lewati. Dan di sini ada lebih banyak bagian detail proyek. Contoh, nama proyek, subjek proyek, deskripsikan garis untuk proyek, teknologi alat yang digunakan dalam proyek, deskripsi singkat tentang proyek, deskripsi proyek Anda atau kontribusi Anda, kemungkinan penggunaan proyek secara real time. Misal pengembangan basis data, contohnya tim yang dipandu dalam mengembang RDBMS pelanggan, industri Coca-Cola, Caterpillar, dan limbah terkait. Hasilnya meningkatkan konsistensi, kemampuan pengambilan, dan aksesibilitas data. Kalian bisa menambahkan judulnya apa dan deskripsinya apa guys. Kalau kalian tidak menambahkan juga tidak apa-apa guys, tapi kalau kalian punya detail proyek pertama seperti contoh kayak gini, kalian saja bisa tulis sendiri guys. Oke. Nah, di sini ada tambahkan bagian lainnya. Anda dapat menambahkan bagian apapun ke daftar riwayat hidup Anda. Bagian yang paling penting umum digunakan daftar dengan opsi untuk mengaktifkan atau menonaktifkan bagian itu. Jika Anda ingin menambahkan bagian lainnya yang tidak ada dalam daftar, Anda dapat membuat bagian baru. Nah, di sini bagaimana cara menambahkan bagian baru. Kalian bisa baca sendiri guys. Kita ke bagian, kita misalnya mau menambahkan tanda tangan, kita tanda tangan. Bisa tanda tangan kalian apa kalau sudah menyimpan. Kalau sudah, kalian kembali
Kalau mau menambahkan lagi, kalian bisa minat atau prestasi atau penghargaan yang kalian punya. Kalian bisa menambahkan penghargaan apa, misalnya kalian juara satu, saya juara satu panahan misalnya. Kalian bisa menyimpan dan kalian bisa menambahkan lagi prestasi kedua apa. Kalian bisa tulis sesuai prestasi dan penghargaan kalian. Kalau nggak ada, kalian juga bisa lewati. Kalau kalian tidak punya prestasi atau penghargaan, kalian bisa hapus dan menyimpannya, otomatis kosong. Kalau kalian punya, tinggal tambah saja, misal juara satu panahan, misal atau juara dua lah, juara dua panahan misal. Nah, kalau sudah, di sini ada ubah urutan atau edit judul. Kalian bisa ubah, tapi saya tidak diubah ininya sesuai aplikasinya. Kalau sudah diisi semua, kalian klik lihat CV. Nah, di sini ada beberapa pilih template, dari mulai yang biasa kayak gini. Kalian bisa print jauh kayak gini, guys. Kalian bisa gini, atau kalian bisa pilih sendiri template sesuai selera kalian. Di sini, guys, banyak sekali template-nya. Kalau profesional kayak gini, kalau modern kayak gini, guys. Jadi kalian bisa semua saja, semua, berarti semua profil profesional, modern, semuanya ada di sini, guys. Kalian bisa klik yang Anda minat yang mana. Kalau misalnya contoh, misalnya ini. Nah, kalau sudah, kalian bisa tinjau dulu apakah benar atau tidak. Kalau iya, misalnya sudah benar, kalian kembali, lalu kalian pengunduhan selesai. Lihat unduhan kayak gini, guys. Ya, oke, guys, sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, guys, bye bye.